Halo semuanya, saya Alma Nursela, mahasiswa program studi manajemen dari UPBJJ Jakarta. Di sini saya akan membahas pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Melalui video ini, saya juga ingin mengajak kalian untuk melihat Pancasila dari sudut pandang yang mungkin jarang kita sadari. Ayo kita mulai. Pancasila itu Pancasila. Pernahkah kalian berpikir bahwa Pancasila yang kita hafal sejak kecil ternyata lahir dari proses panjang yang penuh dengan perdebatan dan kompromi? Para pendiri bangsa tidak hanya merumuskan dasar negara, tetapi juga berjuang menyatukan perbedaan. Sejarah lahirnya Pancasila dimulai saat dibentuknya BPU PKI pada tanggal 29 April 1945. Dalam sidang pertamanya, pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945, para tokoh bangsa seperti Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno menyampaikan gagasannya masing-masing, dengan membawa perspektif yang berbeda-beda, mulai dari pendekatan historis, konsep negara integralistik, hingga pendekatan filosofis. Semua perbedaan tersebut ditampung dan ditempuh melalui dialog panjang musyawarah hingga mencapai kesepakatan. Puncaknya terjadi pada tanggal 1 Juni 1945, ketika Soekarno berpidato memperkenalkan konsep Pancasila sebagai dasar negara. Selanjutnya, pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 dalam sidangnya berhasil menyusun dan mengesahkan Piagam Jakarta. Sebagai langkah lanjutan, dibentuklah PPKI. Pada sidang yang diadakan tanggal 18 Agustus 1945, PPKI menghasilkan beberapa keputusan penting. Salah satunya adalah terkait perubahan Piagam Jakarta. Terjadi kesepakatan krusial mengenai perubahan rumusan sila pertama, yaitu dengan menghapus 7 kata pada sila tersebut. Hal ini menjadi contoh nyata bahwa persatuan bangsa lebih diutamakan daripada kepentingan golongan. Dan dari sidang itulah Pancasila secara resmi disahkan sebagai dasar negara Indonesia. Dari keseluruhan proses lahirnya Pancasila, terlihat nilai-nilai penting, seperti pada sila ketuhanan yang mengedepankan nilai agama tetapi tetap inklusif, sila kemanusiaan yang menghargai semua pendapat dan perbedaan, sila persatuan yang mengutamakan keutuhan bangsa, sila kerakyatan yang menekankan musyawarah hingga mencapai mufakat, dan sila keadilan yang menjadi tujuan negara Indonesia. Sebagai generasi muda, pelajaran yang bisa saya petik adalah perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi tentang bagaimana kita menyikapi dan menerima setiap perbedaan tersebut. Jika dibandingkan dengan kondisi saat ini, seringkali perbedaan menjadi sumber konflik yang dapat memecah belah. Padahal, para pendiri bangsa telah memberi contoh bahwa perbedaan bisa diselesaikan dengan musyawarah. Bahkan dalam perbedaan yang sangat mendasar sekalipun, mereka tetap mampu mencapai kesepakatan demi kepentingan yang lebih besar. Artinya, nilai-nilai Pancasila masih sangat relevan. Maka dari itu, generasi muda tidak cukup jika hanya menghafal Pancasila, tetapi juga harus mampu menerapkannya dalam kehidupan nyata, terutama dalam menyikapi perbedaan demi menjaga persatuan di tengah keberagaman. Sekian dari saya, karena pada akhirnya, Pancasila bukan hanya tentang sejarah masa lalu, tetapi tentang bagaimana kita bersikap pada hari ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Dadah.